selamat hari Minggu. Kembali kita bertemu di ibadah Minggu pelayanan anak. Nah adik-adik, jangan bersedih ya walaupun kita masih beribadah secara online. Nah adik-adik, kakak mau tanya, gimana kabar adik-adik semua? Sehat? Puji Tuhan sehat. Nah adik-adik, tak bosan-bosannya kakak ingin mengingatkan kepada adik-adik semua untuk selalu menjaga kesehatan adik-adik di masa new normal ini dengan cara selalu menggunakan masker ketika adik-adik berpergian keluar rumah. Dan ketika adik-adik sudah balik ke rumah, jangan lupa cuci tangan dan kaki adik-adik dengan menggunakan sabun dan dibilas dengan air yang mengalir ya adik-adik. Dan juga selalu konsumsi makan makanan yang bergizi, sayur-sayuran, buah-buahan, dan juga perbanyak minum air putihnya. Dan yang terakhir, istirahat yang cukup dan juga olahraga yang teratur. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kakak ingin adik-adik mempersiapkan Alkitab adik-adik dan juga kidung cerianya dan juga uang persembahan adik-adik yang ditaruh di dalam amplop seperti ini ya. Nah, oke. Jika sudah, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyi bersama-sama dari Kidung Ceria nomor 13. Kami puji dengan riang. Kita mau berdoa pembukaan, kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan karena Engkau masih menjaga, melindungi dan memelihara kami semua ya Bapa. Ya Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Engkau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan sebentar kami juga akan membaca firman-Mu Tuhan, biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, masih dalam sikap berdiri, kita akan membaca Alkitab kita dari Amsal 1. Amsal 1 ayat 8 sampai 19. Amsal perjanjian lama apa baru? Amsal itu terdapat dalam perjanjian lama. Coba buka Amsal 1 ayat 8 sampai 19. Kita akan membacanya dengan judul Nasihat dan Peringatan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak memujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat pelbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undianmu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka, karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap. Padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita adik-adik.
Boleh silakan duduk. Lala mendengarkan nasihat. Cuaca hari ini panas. Lala berdiri di depan kipas angin yang menyala. Wah, sejuk sekali. Lala tidak baik di depan kipas terlalu lama. Ibu mengingatkan. Ibu cerewet, gerutu Lala dalam hati. Aha, es krim manis dan dingin pasti segar sekali. Aku makan yang banyak Tiba-tiba ayah berkata, sedikit saja ya, radang tenggorokan Lala kan baru saja sembuh. Lagi-lagi tidak boleh, gerutu Lala. Tetapi saat ayah sudah tidak ada, Lala kembali makan es krim dengan lahap. Malam harinya, tenggorokan Lala sakit. Rasanya seperti tertusuk duri. Lala mulai menangis. Lala, kenapa? Tanya ibu khawatir. Rupanya, ayah dan ibu mendengar suara tangisan Lala. Leher Lala sakit sekali, Bu, ujar Lala. Sepertinya Lala terkena radang tenggorokan lagi, kata ibu. Ayah ambilkan obat ya, ujar ayah sigap. Ternyata ayah dan ibu bukan cerewet. Mereka menasehati karena sayang kepada Lala. Coba tadi Lala menurut, pasti tidak sakit lagi. Ayah, ibu, maaf ya. Tadi Lala tidak mendengarkan nasihat, ujar Lala pelan. Lain kali, Lala tidak akan seperti itu lagi. Anak jagoan selalu mendengarkan nasihat orang tua. Nah, adik-adik sudah ditonton videonya barusan? Nah, kakak punya satu cerita lagi, yaitu cerita Simpson. Adik-adik tahu Simpson? Simpson itu seorang yang punya kekuatan yang sangat besar. Dia bertubuh gagah perkasa. Nah, adik-adik, Simpson ini juga seorang hakim di Israel. Nah, Simpson juga seorang nazir. Nazir itu adalah seseorang yang sukarela bernazar atau mengambil sumpah atau janji kepada Tuhan. Nah, selama dia menjadi nazir itu, dia harus menjauhkan dirinya dari atau menahan dirinya dari anggur atau minum-minuman yang memabukkan, dan juga dia menahan dirinya untuk tidak memotong rambutnya. Nah, adik-adik, Simpson ini juga berperang melawan bangsa Filistin pada saat itu. Nah, pada suatu hari Simpson ini jatuh hati kepada seorang perempuan. Nah, adik-adik sudah pada tahu siapa namanya? Delilah, betul sekali. Nama dari perempuan yang disukai oleh Simpson adalah Delilah. Tapi Simpson tidak tahu kalau Delilah itu adalah mata-mata dari bangsa Filistin. Dan dia ditugaskan untuk mengetahui apa sih kelemahan si Simpson ini. Nah, pada awalnya itu Delilah tidak dikasih tahu oleh Simpson tentang kelemahannya, walaupun Delilah ini udah memohon-mohon sama Simpson. Sampai 3 kali Simpson itu bertahan, tidak memberikan kelemahannya, tidak memberitahukan kelemahannya kepada Delilah. Namun setelah Delilah ini merengek-rengek dan mendesak kepada Simpson, akhirnya Simpsonnya luluh perasaannya, dan akhirnya Simpson memberitahu apa sih rahasia dia yang membuat dia menjadi kuat dan apa kelemahannya. Nah, kelemahannya itu terdapat pada rambutnya. Dan akhirnya Delilah memberitahu kepada bangsa Filistin bahwa kelemahan Simpson ini terdapat pada rambutnya. Nah, pada suatu malam ketika Simpson tidur, Delilah memotong rambutnya. Dan seketika itu juga kekuatan Simpson hilang, dan Simpson pun jatuh ke dalam tangan bangsa Filistin.
pada saat Simson menjadi tahanan bangsa Filistin, dia benar-benar terpuruk adik-adik. Dan dia berdoa kepada Tuhan untuk memberikannya satu kesempatan lagi untuk menjadi kuat untuk mengalahkan bangsa Filistin. Dan Tuhan mendengar seruan doa Simson. Dan Tuhan mengabulkan permintaan Simson dengan memulihkan kekuatan Simson pada saat itu. Dan akhirnya ketika Tuhan memulihkannya, Simson merubuhkan tiang yang ada di sekitarnya pada saat itu. Dan alhasil tempat di mana Simson dan orang-orang Filistin itu berada runtuh. Dan orang-orang Filistin yang ada di tempat itu mati, termasuk Simson juga yang ada di dalamnya. Dari dua cerita yang tadi kakak sampaikan kepada adik-adik, kita dapat belajar adik-adik bahwa banyak sekali bujukan-bujukan yang seolah-olah baik dan benar, tapi ternyata pada akhirnya itu mendatangkan masalah atau malapetaka. Nah, contoh seperti cerita yang pertama. Ketika Lala tergoda dengan cuaca di sekitar yang sedang gerah dan panas seperti sekarang ini. Nah, lalu Lala terbujuk rayuan untuk menyalakan kipas angin dan makan es krim yang banyak. Padahal papa mamanya sudah melarang Lala untuk tidak mengkonsumsi atau menyalakan kipas angin dengan secara berlebihan. Dan Lala mengacukan perintah papa mamanya atau nasihat papa mamanya. Dan pada akhirnya Lala jatuh sakit. Nah, cerita yang kedua itu tentang Simson. Nah, dari Simson kita belajar bahwa Simson juga tidak dapat menahan bujukan atau tidak dapat menahan diri dari bujukan Delila yang ingin meminta apa sih kelemahan dari Simson. Nah, akhirnya Simson memberitahu kepada Delila mengenai kelemahannya, dan pada akhirnya Simson jatuh ke tangan bangsa Filistin. Nah, kalau adik-adik biasanya paling gampang terpengaruh atau terpujuk oleh rayuan siapa nih? Pasti teman-teman ya, benar? Biasanya nih suka bohong sama papa mamanya. Kalau misalnya, "Mah, Pah, aku pergi dulu ya, mau kerja kelompok di rumahnya si A." Nah, tapi ternyata bukan kerja kelompok, tapi malah main seharian, betul? Betul. Atau bujuk rayu yang lain, contohnya kalau mau ujian. Nah, biasanya sehari sebelum ujian baru belajarnya, atau mepet, atau mungkin gak sama sekali belajarnya karena sudah kecapean bermain seharian. Nah, biasanya nih kalau misalnya mau ujian, besokannya siangnya tuh masih bermain seharian. Dibilang sama temennya, "Yuk kita main saja, belajar ujiannya nanti malam saja, kan masih ada waktu, masih sempet kok waktunya." Terus adik-adik berpikir, "Oh ya juga ya, belajarnya nanti malam saja siang-siang begini masih seru bermainnya." Nah, ternyata ketika malam datang, adik-adik sudah kecapean dan akhirnya tidak belajar sama sekali. Dan pada keesokan harinya adik-adik ujian tanpa persiapan, dan pada akhirnya juga adik-adik mendapatkan nilai ujian yang jelek. Nah, itulah mengapa adik-adik firman Tuhan yang tadi kita baca di Amsal ingin menasihatkan kepada kita untuk menahan diri terhadap semua bujuk rayu untuk melakukan kesalahan, karena bujukan itu tidak membawa kebaikan, malah mendatangkan kesusahan adik-adik. Seperti yang tadi kita baca dalam Amsal 1 ayat 8 dan 9. Nah, di situ kita harus mendengarkan nasihat dari papa mama kita adik-adik, karena papa mama kita adalah wakil Allah di dunia ini untuk
menjaga kita semua. Dan kita juga harus waspada adik-adik terhadap semua bujukan dan dapat menahan diri untuk tidak melakukan itu, supaya kita tidak jatuh ke dalam masalah, dengan cara selalu mendengarkan dan mengingat firman Tuhan, dan pastinya patuh pada nasihat orang tua. Amin adik-adik. Kita akan merespon firman Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Ceria nomor 337, yaitu Kami Sebagai Anak-anak. Adik-adik, kita akan memasuki doa syafaat. Nanti di akhir doa syafaat kita akan berdoa doa Bapa kami ya. Nah, adik, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, karena sampai pada saat ini Kau masih menjaga, melindungi dan memelihara kami ya Bapa, sehingga kami masih dapat beribadah walaupun dengan ibadah online. Ya Bapa, kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Sampai saat ini kami masih berperang melawan COVID-19 Tuhan, kiranya Kamu bantu bangsa kami, berkati setiap jajaran-jajarannya ya Tuhan yang didukung untuk membasmi COVID-19 ini Tuhan. Kiranya Kamu berkati setiap tenaga medis yang bekerja di dalamnya, sehingga COVID ini bisa segera berlalu dari bangsa kami dan di seluruh dunia. Berkati juga pemerintahannya dari presiden sampai pemerintah daerah. Kau berikan mereka kemampuan ya Tuhan untuk melawan, untuk bertahan dalam situasi pada saat ini ya Bapa. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk gereja-gereja di seluruh dunia Tuhan. Kamu berkati setiap gereja-gereja rumah-Mu yang ada di seluruh dunia ini ya Bapak, supaya Kamu berkati dari pendeta, majelis-majelis, hingga kakak-kakak layannya, penatua, diakan. Biarlah mereka semua juga dapat bersatu hati untuk selalu melayani jemaat-Mu ya Bapak. Dan biarlah Roh Tuhan selalu menjaga dan melindungi mereka. Kami juga ingin berdoa untuk rekan-rekan kami Tuhan, teman-teman kami yang jauh walaupun yang dekat. Kiranya supaya mereka bisa selalu dalam keadaan sehat, tanpa kekurangan suatu apapun. Kami juga ingin berdoa untuk keluarga kami, papa mama kami, kakak adik kami, oma opa kami. Kau memberikan mereka kesehatan, jauhkan mereka daripada sakit penyakit, mara bahaya dan maut ya Bapa. Biarlah mereka semua Kau mau jaga, Kau melindungi dan Kau mau memeliharanya ya Bapa. Bapa, inilah doa ungkapan dan syukur kami. Ampuni setiap salah dan dosa kami, dan doa ini kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
tiba waktunya kita untuk memberikan persembahan. Siapkan uang persembahannya. Kita akan menyanyi Aku bawa dan berikan. Sudah? Kita mulai nyanyi bersama-sama ya. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik, kita akan mendoakan persembahan kita. Kakak ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk persembahan kita. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, karena Kau masih menjaga, melindungi, dan menyertai kami. Ya Tuhan, baru saja kami telah memberikan persembahan kami. Kiranya Kau memberkati persembahan yang kami berikan ya Bapa. Biarlah persembahan ini dapat berguna untuk memperlebar kerajaan-Mu saja ya Bapa. Inilah doa kami Tuhan, ampuni setiap salah dan dosa yang telah kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, masih dalam sikap berdiri semuanya. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kakak ingin mengingatkan kembali kepada adik-adik untuk selalu menahan diri, untuk tidak mudah masuk dalam hasutan-hasutan atau bujukan-bujukan yang pada akhirnya membawa adik-adik ke dalam permasalahan. Nah, dan dengan cara adik-adik selalu mengingat firman Tuhan dan selalu menuruti atau mendengarkan nasihat dari papa mama yang paling penting, karena papa mama adalah wakil Allah di dunia ini untuk merawat kita. Nah, sebelum kita mengakhiri, mari kita angkat satu pujian. Kita akan menyanyi dari Kidung Ceria. Tuhan Yesus Kristus, kami ini. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Juru Selamat, Tuhan Yesus Juru Mari kita satu di dalam doa. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, karena kembali kami diingatkan oleh firman-Mu pada pagi hari ini, bahwa kami untuk selalu menahan diri kami, untuk tidak mudah terhasut atau terbujuk oleh bisikan-bisikan atau rayuan-rayuan yang pada akhirnya membawa masalah atau membawa petaka kepada kami Bapa. Ajar kami ya Tuhan untuk selalu seturut dengan kehendak-Mu saja, selalu mematuhi perintah Mama Papa, dan biarlah Engkau yang selalu membimbing dan menjaga kami ya Tuhan. Biarlah Roh Tuhan selalu berada di samping kami untuk menjadi pemimpin di dalam setiap langkah kami ya Bapa. Inilah doa kepada syukur kami ya Tuhan. Ampuni setiap salah dan dosa yang telah kami lakukan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya,
Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.